Di sebuah desa yang damai, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan seorang anak. Siang dan malam, mereka tak henti-hentinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi momongan. Hingga suatu hari, doa mereka pun terkabul. Sang istri melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat melihat bayi itu. Tubuhnya sangat mungil, hanya sebesar jari kelingking. Karena itulah, mereka menamainya kelingking. Meski fisiknya berbeda, mereka merawat kelingking dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, kelingking tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, meskipun tubuhnya tak kunjung membesar. Ia selalu berusaha membantu orang tuanya, namun ukuran tubuhnya seringkali menjadi halangan. Suatu hari, kelingking berkata pada ayahnya, "Ayah, izinkan aku pergi merantau untuk mencari kesaktian. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berguna dan membuat ayah serta ibu bangga." Dengan berat hati, sang ayah mengizinkan putra satu-satunya pergi. Ia hanya bisa membekali kelingking dengan sebilah parang kecil dan doa. Maka, dimulailah perjalanan kelingking yang penuh tantangan. Ia masuk ke dalam hutan lebat yang belum pernah dijelajahi manusia. Di sana, ia bertemu dengan berbagai makhluk dan menghadapi bahaya yang tak terduga. Namun, berkat kecerdasan dan keberaniannya, ia selalu berhasil lolos dari maut. Suatu ketika, kelingking tiba di sebuah gua yang gelap dan angker. Konon, gua itu adalah tempat tinggal seorang pertapa sakti. Dengan tekad yang bulat, kelingking masuk ke dalam gua untuk berguru. Sang pertapa sakti, yang telah lama mengasingkan diri, terkejut melihat kehadiran seorang anak manusia sekecil kelingking. Ia menguji kelingking dengan berbagai tugas berat yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Namun, kelingking tidak pernah menyerah. Ia menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap ujian dengan baik. Melihat kegigihan dan hati yang tulus, sang pertapa pun luluh. Ia memutuskan untuk menerima kelingking sebagai muridnya dan menurunkan semua ilmu kesaktian yang dimilikinya. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, kelingking telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna. Di tengah perjalanan pulang, kelingking mendengar kabar yang meresahkan. Sebuah kerajaan besar sedang dilanda teror oleh seekor naga raksasa yang ganas. Naga itu menyemburkan api, menghancurkan desa-desa, dan meminta tumbal seorang putri setiap tahunnya. Sang raja telah mengumumkan sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkan naga itu akan dinikahkan dengan putrinya dan diangkat menjadi pangeran. Banyak satria gagah berani telah mencoba, namun semuanya gagal dan tewas di tangan sang naga. Mendengar hal itu, hati kelingking tergerak. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia merasa terpanggil untuk menolong. Ia pun menghadap sang raja dan menyatakan kesiapannya untuk melawan naga raksasa itu. Tentu saja, semua orang di istana, termasuk sang raja sendiri, menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang manusia sekecil jari kelingking bisa mengalahkan naga yang bahkan tak mampu ditaklukkan oleh satria terkuat sekalipun? Namun, putri raja yang bijaksana melihat ada kilatan tekad yang tulus di mata kelingking. Ia memohon pada ayahnya untuk memberikan kesempatan. Dengan berat hati, sang raja setuju. Kelingking pun berangkat menuju sarang naga dengan diiringi tatapan ragu dari seluruh rakyat kerajaan. Pertarungan sengit pun terjadi. Naga raksasa itu meraung marah melihat lawannya yang begitu kecil. Ia menyemburkan api yang membakar hutan di sekitarnya. Namun, kelingking dengan lincah menghindari setiap serangan. Ia menggunakan kesaktiannya untuk melompat tinggi, lalu dengan parang kecil warisan ayahnya yang telah dia lirik kekuatan gaib, ia mencari titik lemah sang naga. Dengan sebuah lompatan terakhir yang menakjubkan, kelingking berhasil melukai mata sang naga, membuatnya buta dan mengamuk tak tentu arah. Memanfaatkan kesempatan itu, kelingking mengeluarkan jurus pamungkas yang diajarkan gurunya. Ia memusatkan seluruh kekuatannya dan berhasil menaklukkan naga raksasa itu untuk selamanya. Kabar kemenangan kelingking tersebar dengan cepat. Seluruh kerajaan bersorak-sorai. Mereka yang tadinya meremehkan, kini memujanya sebagai pahlawan. Sesuai janjinya, sang raja menikahkan kelingking dengan putrinya yang cantik jelita. Sebuah pesta besar digelar selama 7 hari 7 malam. Kelingking, si anak bertubuh mungil, kini telah menjadi seorang pangeran yang dihormati. Ia tak lupa pada kedua orang tuanya. Ia menjemput mereka untuk tinggal bersama di istana yang megah. Mereka menangis haru, bangga melihat putra mereka yang dulu diremehkan kini menjadi seorang pahlawan besar. Kelingking memerintah kerajaan dengan bijaksana dan adil bersama sang putri. Ia membuktikan kepada dunia bahwa ukuran tubuh bukanlah penentu kehebatan seseorang. Yang terpenting adalah keberanian, kecerdasan,
dan hati yang tulus untuk menolong sesama. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Kisah kelingking sakti mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Setiap orang memiliki potensi luar biasa di dalam dirinya. Tidak peduli sekecil apapun mereka terlihat di mata orang lain. Dengan tekad yang kuat dan hati yang baik, kita semua bisa mencapai hal-hal besar dan menjadi pahlawan dalam cerita kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk mengikuti kanal kami untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.